Aku kan anak satu-satunya perempuan dan anak pertama kan Kak. Yang kedua? Adik-adikku 2 orang cowok. Oke. Jadi karena anak pertama ya, kadang kita tuh sebagai anak pertama dibikin lebih tangguh gitu. Jadinya tuh dulu lebih diarahinnya tuh karate, terus abis itu, iya jadi disuruh jadi kakak, ayo kakak bisa jaga adik-adik gitu kan. Ya udah jadi dibilang di musik tuh nggak ada kepikiran sama sekali. Jadinya gitu. tapi latihan karate. Karate akhirnya. sama-sama kita paham. Wah siap. Siap. Ada Fatin di studio Bertahan di Industri, gokil. Terima kasih. Yeay, Fatin. Sama-sama Kak. Dulu tuh gue ini banget, apa namanya, ngefans banget sama Fatin. Aku kebetulan nonton yang Salma, Kakak ngomong gitu juga ya. Enggak, tapi kalau ini bener kan, kalau Salma karena zaman sekarang kan. Ini kita ngomongin dulu soalnya nih. Okay. Jadi waktu 2013-2014 kan, kalau nggak salah tahun-tahun segitu, itu tuh Fatin tuh cukup fenomenal di tahun segitu, fenomenal banget sampai akhirnya dijadiin materi stand up komedi sama gua. Oh iya? Sempet jadi materi? Jadi materi, tapi materinya adalah menyerang hatersnya Fatin. Oh gitu? Jadi ngomongin soal, dulu kan waktu pas, kan gue stand up 2012 tuh, dari Suci 2 Kompas TV kan. Terus juara 3, pas juara 3, abis itu udah mulai rutin stand up, tour stand up gitu. Fatin nih keluar nih beritanya, duar gitu. Juara X Factor, segala macam gitu. Udah tuh juara X Factor, wah ada ini nih juara X Factor, Fatin suaranya bagus banget. Oke, mulai suka tuh. Wah suka juga nih sama Fatin, karakter suaranya. Nggak lama, habis itu rame haters. Karena hatersnya ini gini, hatersnya tuh soalnya hubungannya soal ini kok perempuan berhijab nyanyi apa yang kayak gitu-gitu Fatin. Yang zaman-zaman dulu. Nah itu tuh cukup, komentar itu di tahun 2013-14 itu cukup mengganggu gua, menjadi keresahan gua, makanya jadi materi stand up. Oh, kirain haters apa kayak? Iya, karena akhirnya kok komennya malah ngarahnya ya kalau sekarang lebih strict lagi, sekarang lebih musik haram, bahkan kayak beberapa yang lagi viral juga nih soal kayak Ustadz Hadi Hidayat sempat diserang soal membolehkan musik apa segala macam. Pokoknya kalau sekarang lebih strict lagi lah, kayak gitu-gitu. Nah, zaman Fatin kan sebenarnya kita itu belum yang sejudge itu ya, kayak musik itu haram. Cuma memang komentar-komentar tuh nyampe di Fatin soal-soal kayak gitu. Nyampe sih Kak, cuman karena mungkin aku tuh lebih berusaha fokus ke yang baik-baik aja ya. Jadi kadang, dan alhamdulillah aku orangnya gampang banget lupa. Jadi bisa kayak misalnya lihat nih 3 jam lagi udah tadi apaan ya. Jadi emang nggak terlalu mengusik aku banget sih. Oke, karena Fatin zodiaknya apa? Emang ngaruh ya? So nyambung. Leo lagi ya gitu. Oh Leo memang tidak peduli. Leo. Oh iya. Leo tuh lebih ke cuek ya, emang kampret lah Leo. Langsung dihujat parah. Leo bang bagus. Oh gitu. Jadi emang cuek sama haters yang kayak gitu ya. Cenderung lebih cuek sih. Ya dulu tuh komennya lucu-lucu yang kayak, ya maksudnya itu memang masuk akal sih komen kayak gitu ya. Tapi di era itu jadi materi stand up karena yang komen perempuan berhijab itu untuk seorang perempuan suara aja aurat yang kayak gitu-gitu. Ya walaupun tidak semua orang berkomentar seperti itu ya. Cuma komentar-komentar itu jadi kayak akhirnya kok orang bukan komentarin karyanya atau suara bagus lagi, tapi jadi ke situ. Tapi nggak sempet jadi masalah tuh ya sama sekali ya. Enggak, lebih ke arah aku tuh tahu setiap orang pasti punya pandangannya masing-masing ya sama banyak hal. Jadinya malah penasaran orang ini punya pandangan apa tentang A, tentang B gitu. Tapi kalau misalnya pandangannya dia sampai kayak tanda kutip nyerang aku, bisa aku kayak aku punya pilihan kok untuk nggak terlalu peduli. Jadi ya udah aja gitu. Jadi lewat aja gitu. Dan sekarang sampai 2024 tuh berarti Fatin ada di dunia musik kurang lebih udah 11 tahun lah ya. Jalan 11 tahun ya. Dan masih di label yang sama selama 11 tahun. Bener, setia, asik. Kayak lagunya kan. Garis hidup. Gila. Dan masih ada di label sementara orang-orang lain aja kebanyakan udah jalan independen ya. Iya, banyak yang udah independen. Tapi ada keinginan Fatin mau jalan independen atau masih bergantung sama label? Sebenarnya tergantung tujuannya kali ya Kak. Karena di aku alhamdulillah labelku cukup mengerti apa yang aku mau dan mereka pun bertemu kemauannya di aku gitu. Jadi belum sampai ngerasa kayaknya aku harus cabut dan menjadi indie gitu. Belum sih. Belum ke arah situ ya. Belum. Karena masih bisa ngomongin kemauan kita masing-masing sih.
Oke. Dan di selama 11 tahun ini kan berarti di karir musik kan sebenarnya naik turun lah ya, dan itu wajar pasti. Dulu kan Fatin ada di era dimana seterkenal itu sampai ya udah namanya juga musisi itu kan yang baru makin hari semakin banyak gitu. Itu gimana rasanya setelah dulu terkenal banget sampai sekarang udah lumayan kalem tuh, rasanya gimana? Mungkin karena dari kecil itu lingkungan aku nggak ada yang musik banget gitu, atau mungkin kerja di dunia hiburan ya Kak. Jadi dengan aku menjadi penyanyi awal-awal itu udah super senang banget, karena emang karena sebelumnya belum pernah ngegeluti musik, dan tiba-tiba musik ibaratnya gitu kan, dan akhirnya bisa kayak alhamdulillah waktu itu kayak naik banget terus habis sampai sekarang kayak lebih kalem aja, itu tuh udah senang banget ya aku. Karena pas kalem aja pun aku dapat masang kayak kuliah jadi lebih fokus juga. Terus abis itu aku juga menggeluti dunia lain, ternyata aku suka banget gaming kan dari dulu. Gila Fatin. Terus aku rakit PC lah, jadi ya udah deh. Tiba-tiba gabung ini EVOS. Belum sejago itu Fatin sih. EVOS. Oh gitu, suka gaming. Iya, jadi malah dari berbagai masa itu aku emang suka mencoba, bisa ngapain lagi gitu. Lah bakat nyanyi berarti dari mana? Kalau keluarga bukan menggeluti dunia musik? Ayahku tuh suka nyanyi, tapi emang nggak digeluti gitu loh, karena emang kedua orang tua aku kan akademis ya. Ayah sama mamaku tuh dulu guru. Tapi kalau sekarang ayahku masih di akademis tapi jadi kepala sekolah, mamaku udah enggak gitu. Kepala sekolah di mana? Sekarang di MH Tamrin. Oh iya. Iya. Buat anak-anak ini saya interview anak yang kepala sekolah ini. Adek. Kalian jangan macam-macam ya. Oh gitu. Iya, kepala sekolah. Kalau ibu tadinya di mana? Kepala sekolah mana? Kalau mama dulu guru doang, guru bahasa Inggris di Widuri, tapi zaman dulu banget. Oh gitu. Iya. Bahasa Inggris jago dong. Pengennya sih gitu ya, aminin aja kali. Aminin aja kali. Iya. Jadi udah gak jadi guru tapi udah jadi pengangguran aja biasa. Iya, ibu rumah tangga ya. Yes. Oh gitu. Jadi bakat dari bokap, tapi bokap pun suara sebagus Fatin, enggak? Ayah menurut aku suaranya cukup bagus ya. Mungkin karena Batak kali ya. Menurut Batak banyak banget yang bisa nyanyi ya. Semua Fatin. Wah, kalau Batak tuh udah gak bisa diragukan lagi lah. Iya, Batak pada lantang suaranya. Jadi ya gitu deh, nurun deh. Oh gitu, makanya akhirnya nurun ke Fatin. Tapi Fatin punya suara kayak sekarang itu dulu les atau memang udah justru nggak pernah les sama sekali? Nggak pernah les. Dulu tuh aku suka nyanyi karena suka anime kebetulan. Siap ya. Jadi kan lagu-lagu anime, lagu-lagu Jepang gitu kan suka lucu-lucu ya, natasi suka apa ya? Kayak menurut aku aneh in a good way gitu. Jadi suka nyanyiin aja di kamar mandi. Biasa penyanyi kamar mandi. Lagu apa? Samurai X? Dulu aku nonton, tau gak ya, Tokyo Meow Meow. Oh iya, tapi kayak, lagunya yang mana? It's showtime doki doki, kayak gitu deh. Oh latihannya lagu itu? Iya, pakai sikat gigi itu kan, kayak jadi mic ya kan. Nggak, tapi mohon maaf nih Fatin, tidak semua orang nyanyi di kamar mandi langsung jadi juara X Factor. Oh iya benar. Berarti kan nggak cuma karena nyanyi lagu anime aja. Okay. Gitu. Sebenarnya karena ikut X Factor tersendiri sih menurut aku. Karena di X Factor itu alhamdulillah semuanya tuh bisa nyanyi kan orang-orangnya, dan suaranya tuh unik-unik semua kan. Jadinya tuh kita sebagai yang orang-orang yang suka nyanyi jadi makin kayak termotivasi gitu loh Kak. Dan emang menurutku lingkungannya itu sangat mendukung kita buat apalagi ya yang kita belum bisa, apalagi ya belum kita kulik gitu sih. Menurut aku kemarin X Factor kayak sekolah bagus banget. Iya, dan yang mau ikut audisi Fatin sendiri atau orang tua yang mau? Aku. Jadi sebenarnya itu rebel moment kemarin itu pas di X Factor, ikutan X Factor. Karena sebelumnya kan karena orang tua aku itu guru dua-duanya, ayah matematik, kalau mama bahasa Inggris. Jadi akademis banget tuh sebenarnya dulu pengennya. Tapi aku waktu itu lihat ada X Factor US TV jam 10, jam 11 malaman lah. Sedangkan di keluarga aku tuh dulu gak boleh nonton TV kalau di atas jam 7 malam. Kenapa? Jadi aku diem-diem. Jadi emang keluarga aku tuh cukup ketat dalam peraturan jam nonton TV, jam main PS gitu. Karena akademis itu tadi mungkin ya. Karena kedua orang tua akademis. Akhirnya pas nonton kayak, waktu itu aku nonton salah satu peserta namanya Carly Rosen and Clark. Dia umurnya 13 tahun. Ya. Dan bagus banget, benar-benar bagus banget. Aku ngerasa kayak, dia 13 tahun kok berani ya nyoba-nyoba kayak gitu. Akhirnya lihat iklan lah, X Factor Indonesia. Waktu itu buka pendaftaran di G Expo Kemayoran. Iya, dan sebagai anak SMA yang uangnya kepake buat main warnet, jadinya tuh aku gak punya duit buat
kesananya kan. Aku minjem temanku 30.000. Terus audisi lah ke sana. Pulangnya malam tuh karena selesainya tuh malam. Pas pulang aku udah pakai nomor di dada gitu, nomor audisi gitu. Terus mama kayak nanya, apaan tuh gitu. Terus aku, ini X Factor. Mama kira X Factor yang makan kecoa itu. Iya. Dikira Fear Factor kan? Iya. So, bilang, apa seberani itu? Akhirnya ya udah aku jelasin X Factor itu apa. Oke, dan orang tua bolehin. Iya kayak, oh ternyata dia selama ini gitu. Mungkin jadi baru sadar kalau anaknya suara suka bagus. ya. Enggak, lebih ke anaknya suka nyanyi. Suara bagus mereka masih belum tahu juga kayaknya deh. Oh gitu. Jadi nggak ada latihan sama sekali. Enggak. Tua pun tidak mengarahkan ke arah situ. Enggak. Justru malah ke warnet main Counter Strike ya. Dulu main Ayo Dance. Sama PB ya, Point Blank. Enggak. Oh gitu. Jadi justru tidak ada ibaratnya kan kalau penyanyi biasa orang tuanya kamu suaranya bagus. Oh enggak ada ya. Enggak. Dulu mungkin karena aku kan anak satu-satunya perempuan dan anak pertama kan Kak. Yang kedua adik-adikku 2 orang cowok. Oke. Jadi karena anak pertama ya, kadang kita tuh sebagai anak pertama dibikin lebih tangguh gitu. Jadinya tuh dulu lebih diarahinnya tuh karate, terus abis iya jadi disuruh jadi kakak, ayo kakak bisa jaga adik-adik gitu kan. Ya udah jadi dibilang di musik tuh nggak ada kepikiran sama sekali. Jadinya gitu. Tapi latihan karate. Karate sama sabu kita Pak. Wah siap. Siap Dimas, lu jangan ini gila kita dari kan kalau gue kan suka bikin konten UFC kan. Oh gitu. Iya ada studionya di sebelah nih bikin UFC. Kita tuh dari kemarin selalu ngomongin sabuk hitam karate. Oh iya. Jiu-jitsu ternyata Fatin sabuk hitam karate. Tapi udah lama banget sih, udah banyak lupanya. Iya dulu gue bokap gue tuh pelatih karate pon gitu. Iya jadi ya sama kayak kan gue anak pertama ya. Jadi karena bokap ini pelatih karate, gue latihan karate juga. Pasti. Sabuk pertama kan putih ya. Jadi gue pas disuruh karate dan jiwa gue tuh bukan jiwa berantem gitu. Justru lebih main basket, main bola. Ikut tuh karate sekali. Pas ikut karate disuruh komite. Oh komite. Iya. Oh dari sabuk putih? Iya kan ini cuma latihan sparring sama sabuk putih juga. Oke. Komite disuruh komite. Pas lagi berantem ditendang pokoknya tulang kering gua apa segala macam. Abis itu nangis. Itu masih kecil soalnya. Nangis besok udah nggak latihan karate lagi. Oh iya. Jadi saya cengeng sekali teman-teman. Baru ditendang sekalian namanya juga anak kecil ya. Bener, SMP. anak kecil. Iya jadi gitu. Jadi akhirnya tidak latihan karate. Cuma bokap pelatih karate. Jadi kan kalau bokap kan sampai udah almarhum. Almarhum. Baru ditanya. Aduh. Lucu banget. Tapi nggak apa-apa lah itu mah. Saya tidak seitunya. Tapi kan pas bokap itu meninggal di 2017, itu anak muridnya datang semua. Dan pakai baju karate lengkap. Jadi pas bokap sebelum kita ke pemakaman, bokap masih di rumah gitu. Jadi muridnya datang semua sama teman-teman pelatihnya dia datang semua. Oh pas latih langsung kayak gitu-gitunya tuh. Iya, penghormatan gitu ya. Penghormatan karate gitu kan. Terus mereka baca surat gitu yang kayak dulu waktu jadi pelatih gimana disiplinnya. Wah, gila itu ini banget sih, maksudnya dunia karate pas ngomong karate langsung inget nostalgia bokap aja. Tapi dan sabuk hitam sempet berarti nyampe sabuk hitam. Iya. Di umur berapa nyampe sabuk hitam? SMA. Tapi sekarang berantem masih enggak sih, udah banyak lupanya sih. Dan alhamdulillah nggak pernah ketemu kondisi harus berantem ya. Jangan ya. Aneh banget tiba-tiba Fatin harus mengkarate tukang parkir gitu. Maju lu semua. Tapi gak pernah kepake. Gak pernah amit-amit ya. Semoga ikut pertandingan ya. Gitu. Tapi besarnya di mana? Asli sini Jakarta. Asli sini aku born and raised Jakarta. Oke, gak pernah ikut kompetisi yang kayak PON atau Popnas? Belum sampai ngewakilin Jakarta, cuma pernah ngewakilin SMP kayaknya. Pernah nyaris ngewakilin Jakarta Selatan sih. Menang gak kalah? Enggak kalah, juara 3 kayak aku maksimal pernah juara 3 kayaknya. Oke, justru karate bukan nyanyi ya? Karate, orang tua aku tuh nggak tahu sama sekali aku nyanyi, dan aku tuh dari dulu nggak terlalu terbuka banget kan sama apa yang misalnya aku mau ini, aku mau itu gitu. Jadi ya udah nyanyi sendiri aja. Kalau ada orang ya langsung diem gitu. Apalagi dulu SMP tuh pernah aku kan karena dari SD kelas 5 kelas 6 tuh main game online kan. Jadi suka ikut gathering gitu. Nah adalah pas aku SMP pernah ikut gathering salah satu dari game Ayo Dance gitu kan. Ada yang lagi ulang tahun kebetulan hari itu. Terus kayak biasa kalau ulang tahun kita suka kayak happy birthday. Terus aku nyanyi juga kayak ya udah lagi happy birthday. Terus ada yang ngomong gini, lo nggak usah nyanyi deh, suara lo squeaky banget.
Squeaky banget. Squeaky dari momen gitu. itu aku langsung kayak, dari situ aku langsung suara aku ganti falset terus kalau nyanyi. Jadi makanya mungkin nggak kedengeran jelas. Nyanyi squeaky gimana tuh? Squeaky tuh kayak dia bilang kayak kodok gitu kata dia waktu itu. Karena nyanyinya pakai hidung gitu. Karena kurang ngerti ya, aku nggak sampai senanya itu, aku langsung kayak langsung nggak mau keluarin suara lagi gitu. Terus harus falset terus. Langsung falset terus sampai akhirnya SMA setelah ikut X Factor itu kan jadi kayak tahu oh ternyata itu lebih ke suaranya unik aja gitu. Sampai akhirnya SMA ikut paduan suara. Kan ada kayak vokal coachnya gitu kan, terus dikasih tauin itu tuh nggak apa ya, nggak salah kayak gitu, setiap orang suara itu beda-beda dan itu nggak apa-apa, bagus-bagus aja. Jadi makin ternyata nggak apa-apa kok gitu. Dan paduan suara itu yang kebanyakan melatih nyanyinya Fatin juga secara nggak langsung ya? Iya. Itu sebelum X Factor ya? Itu kayaknya jadi udah ikutan audisi, cuman belum tayang di TV lah ibaratnya. Oh, pas momen ikutan paduan suara ini? Iya benar. Udah lolos tapi? Kayaknya udah lolos ya, udah dapat 4 yes waktu itu. Oh gitu, 4 yes tapi belum yang kompetisinya belum. Iya belum berlangsung. 4 yes itu siapa aja dulu? Waktu itu ada Mbak Mulan Jamila, ada Teh Ocha, ada Mas Dani, sama satu lagi Mas Baby deh kayaknya. Baby Romeo. Iya. Romeo. Baby Romeo. Aku jadi ragu juga, Bro. Iya jadi ragu, maaf Mas Baby ya, mohon maaf. Oh gitu. Jadi ya itu dulu legend tuh 4 juri ini nih. Iya. Di zaman itu. Iya. Dan itu masuk keterima. Nggak nyangka aja pasti jadi juara 1 dong. Nggak nyangka banget. Anjir, nggak, soalnya memang jarang-jarang nih, biasanya kalau penyanyi rata-rata itu emang udah dilatih sama orang tuanya atau apa, terus habis itu ikut kompetisi itu juga atas dukungan dan support orang tua kan. Yes. Justru Fatin tidak. Iya, justru rebel moment di situ untuk nunjukin aku tuh suka nyanyi gitu. Yang bikin suka nyanyi apa? Karena anime tadi. Iya, nonton anime terus pas nyanyi tuh kayak seru aja menurutku. Alhamdulillah sebagai penyanyi aku tuh sering banget bersyukur sama ini, kayak kita tuh bisa ngikutin misalnya dia nadanya di mana, kita bisa ngikutin kayak gitu. Kita tuh enggak. Dan aku tuh dari kecil tuh kalau denger misalnya ada orang nyanyi dia misalnya fals atau pitch nih, oke tahu kayak ini kok nggak bener ya gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya musik itu hal yang aku suka banget deh gitu. Ya bakat, berarti Fatin jatuhnya bakat. Alhamdulillah. Sampai bakat dan akhirnya bisa juara 1. Ini dong, apa kaget dong pas juara kayak langsung terkenal banget gitu, kaget? Kaget banget karena benar-benar waktu itu kan careless banget ya, maksudnya sebagai ya sebelumnya benar-benar bukan siapa-siapa dan ya udah kemana-mana sendiri ataupun sama teman juga nggak banyak. Jadi pas pernah aku tuh beli kopi kayaknya deh, terus habis itu tiba-tiba orang yang pernah aku kayak gue suka banget lagu lo pas audisi, terus kayak kenal dari mana nih orang. Jadi lupa kayak oh iya masuk TV ya waktu itu ya. Jadi waktu itu masih belum benar-benar nggak nyangka segitunya ternyata. Iya, soalnya TV zaman itu buset itu gila. Kan beda kalau sekarang TV udah mulai turun kan, gara-gara kita udah ada sosmed gitu. Sosmed. Dulu zaman dulu kan TV apapun yang semua di TV kan iyalah. Jadi makanya wajar kalau langsung terkenal itu karena di TV itu RCTI ya? X Factor kan? Oh iyalah, apalagi itulah udah pasti ini. Dan tadi kan Fatin sempat bilang teman juga nggak begitu banyak, berarti jatuhnya kenapa tuh, introvert, extrovert? Aku introvert banget sih sebenarnya. Karena mungkin kembali lagi karena aku dari kecil bareng adek aku doang gitu. Terus dari SD ya udah mainnya kalau di rumah ya main PS aja, nggak main keluar. Terus abis itu ya udah fokusnya karena dari SD diikutinnya bimbel, karate. Jadi jarang yang kayak bersosialisasi, misalnya main banget yang setiap sore dijemput sama temen-temennya itu aku nggak terlalu sih. Misalnya kayak orang setiap hari paling aku ya adalah 2 hari dalam seminggu digituin. Terus habis itu pas SMP juga karena kebetulan aku masuk SMP unggulan waktu itu, ternyata aku nggak bisa keep up tuh pas SMP. Jadi makin kayak gila, gue pengen cepet keluar SMP ini belajar banget gitu. Akhirnya ya udah pas SMP juga nggak survive dalam membuat teman banyak. Ya udah di SMA tuh baru kayak mencoba kayaknya nggak bisa deh begini terus, kayaknya harus at least adalah dua pegangan gue nih temen gitu. Ya udah SMA berusaha untuk ikutan X Factor dan kenal lebih banyak orang gitulah ibaratnya. Lebih banyak teman online sih aku, Kak. Iya, karena main game tadi ya. Iya, karena game online gitu. Oh, berarti kalau dari kecil main PS ini dong suka namatin gitu.
Resident Evil gitu. Aku nonton aja kalau Resident Evil. Aku nggak berani. Nggak berani. Soalnya geli. Takut ya. Iya, setannya serem. Terus main apa dong? Berarti Harvest Moon gitu. Harvest Moon ya pasti main Harvest Moon, main Tekken juga. Dulu sempet coba Mortal Kombat juga, cuman not my cup of tea sih sebenarnya. Iya, jadi nggak tipikal yang namatin gitu, game. Grand Theft Auto main. Main, GTA. Tapi dibilang namatin karena termasuk hitungannya susah kan waktu itu GTA itu. Jadi enggak sih, lebih ke ngeliatin aja bocah-bocah di rental gitu, kayak oh ada kode baru nih, ada cheat baru nih, kadang suka gitu kan. Ada cheat baru nyatet gitu. Main itu enggak, tapi yang Winning Eleven, PES, bola-bola tuh enggak? Dulu pernah nyoba sekali dan selalu menang pakai AC Milan, udah itu doang. Siap, salah Milanisti. Oh iya. Iya. Tapi nggak suka AC Milan lagi udah nggak ngikutin lagi ya. Tapi pas semenjak X Factor kan jadi bisa menghasilkan uang sendiri ya. Iya. Karena apresiasi untuk dulu pas masih kecil menangnya pakai AC Milan. Dulu aku sempet 2 kali beli jersey Milan. Tapi dibilang kayak sampai ngikutin banget gitu enggak. Cuma kayak, beli jersey doang. Kayak thank you ya dulu udah bikin gue menang pas kecil. Gue kan ya dulu AC Milan waktu Fatin kecil kayak sangat-sangat luar biasa sih. Oh iya kah? Iya. Sekarang udah enggak. Iya sebenarnya sekarang oke lah kalau di Liga Italia lagi bagus. Cuma ya kalau dibandingin zaman dulu AC Milan zaman dulu mas prime time-nya dia lah ya. Iyalah itu mah. Makanya pasti menang. Pasti. Padahal gitu. di PS loh. Iya pasti. Oh gitu. Jadi akhirnya beli 2 jersey AC Milan. Iya. Buat kayak terima kasih loh, buat mengingatkan masa kecil aja sih itu. Oh gitu. Berarti itu AC Milan 2013-14 ya? Enggak, lebih kecil lagi malah. Lebih kecil pas lagi. Aku SD-an lah. Oh lebih masih. Pas main PS kan, masih PS1. Iya. Akhirnya tuh aja lucu banget ya jersey AC Milan untuk rewardnya beli jersey AC Milan bro. Bukan gimana gitu, maksudnya jersey AC Milan gitu, lucu banget rewardnya. Terus aku pernah pas lagi pakai itu kan akhirnya followers aku pada kayak weh Milanisti aku kayak enggak bro aku cuma beli karena masa kecil aku doang. Iya soalnya pasti Milanisti solid, mantap Milanisti. Mantap, ya memang. Oh gitu ya, jadi memang main biasa main PS apa segala macam, nyanyinya udah fix bakat aja. Tapi sampai pas udah terkenal kayak kemarin 2013 15 itu tetap nyempetin main game nggak atau udah nggak? Nyempetin banget karena emang dari dulu tuh aku cara buat healingnya kayak misalnya orang-orang pada kayak suka ke Bali atau kemana gitu, aku kayak kasih waktu aku 3 jam saja untuk menamatkan game di rumah. Udah itu aku happy lagi, kita bisa pergi kemana lagi. Oh gitu. Kayak jadi misalnya pun misalnya nih aku ada roadshow kemana gitu, nanti aku udah pada jompo tuh di kotak ketiga atau kotak kedua. Nah aku kalau selama pegang gadget kayak misalnya kayak Ally atau PS Vita itu aku udah all good. Oh udah aman kayak tuh bisa ya. kemana aja, iya. Ya udah nggak akan moodnya udah bagus lagi. Iya udah gampang. Game favorit apa sampai sekarang? Persona series ada, aku lagi suka banget main Persona. Oh itu apa tuh? Jadi kayak gimana? Kayak dia tuh kayak JRPG gitu. Kayak gamenya berdasarkan pilihan kita, misalnya kita jawab apa, endingnya bisa berubah yang kayak gitu. Oh, apa Persona apa? Coba siap tiba-tiba. Ini kita langsung cek. Aku lagi mainnya Persona 3 ada. Oke, Persona 3 gini aja Persona game gitu ya lah. Iya, Persona game PC. Berarti mainnya PC. PC. Oke, Persona game PC. Oh, oke. Jadi tergantung jawabannya apa, pengembangnya dari situ. Iya, benar. Dan itu gamenya bagus banget. Soundtracknya bagus. Terus aku juga pas itu kan udah lama ya series Persona ini. Pas aku SMP itu aku baru pertama kali main Persona itu. Bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggris keseharian tapi yang bagus gitu loh. Jadi aku belajar bahasa Inggris juga dari situ. Dari situ belajar bahasa Inggris. Dan ini apa? Kalau game sepanjang masa yang paling disukain sepanjang masa nih dari kecil sampai sekarang? Wah, sebenarnya nggak ada sih Kak. Karena kebetulan game yang aku dari kecil kayak ya udah habis itu tamat dia nggak ngeluarin lagi. Jadi untuk yang sampai gede sekarang masih main tuh jarang. Paling game terlama yang aku mainin ya itu Iodance sama Persona. Itu aja udah 2. Kayak kalau yang sampai sekarang dari dulu banget ya. Tapi kalau yang sekarang banyak. Kalau yang kayak Mobile Legend main nggak? Main. Aku fighter, aku EXP lane. Levelnya berapa? Aku masih epic. Masih epic, masih jarang nge-push. Aku nge-pushnya Valo terus sekarang malah. Valorant? Iya. Oh main Valorant? Main Valorant. Oh gitu. Tapi nggak mau diseriusin tadinya Fatin ya? Tadinya nggak mau, tapi teman-teman aku ternyata banyak yang jago-jago gitu. Jadi karena justru aku malah senang. Jadi dia tuh nggak membiarkan aku main sendiri. Jadi kayak misalnya kan aku mainnya kayak pakai utility apa gitu. Pakai ini di sini, pakai ini nih. Jadi komunikasinya tuh kayak serius.
Bahkan pas kemarin ada lomba VCT itu tuh kita di Discord pada ada yang share screen kayak oh jadi kayak gitu kita pakai agent ini gini. Jadi malah jadi ngulik gitu. Ya soalnya sekarang kalau dulu main game zaman kecil mungkin tidak menghasilkan ya. Kalau sekarang kan jadi gamers buset kaya raya Fatin. Iya benar. Iya maksudnya mungkin Fatin diterusin gamenya tapi nggak pengen bikin konten gaming di YouTube gitu nggak pengen. Fun fact sebenarnya aku punya satu YouTube emang khusus gaming. Udah jalan? Udah jalan dari pandemi malah aku pas pandemi malah rakit PC. Waduh. Kayak soalnya malah bikin apa ya? Karena kemarin karena pas pandemi kan nyanyi jadi surut banget kan. Dan kebanyakan online gitu kan. Iya. Beda banget tuh feel-nya. Akhirnya ya udah kayak ngapain ya biar makin happy ya. Oke, kita rakit PC, kita bikin konten gaming. Bikin konten gaming ya. Soalnya konten gaming tuh lucu-lucu. Iya benar. Apalagi kalau yang gamenya horor-horor tuh. Duh. Iya. Pokoknya seru-seru lah dulu. Pokoknya kalau nonton gamers tuh zaman dulu tuh selalu terhibur lah. Kalau game horor apalagi. Tapi kan kalau gamers tuh rata-rata kalau yang ngomong kasar-kasar gitu yang kita terhibur. Iya benar. Aduh, kayak sebenarnya apa ya? Aku nggak pengen jadi itu kultur sih, karena emang dia aku ya bisa kesel tanpa kasar sih. Jadi ya bisa. Udah aja gitu. Wah, iya. Ini kita ada di channel gaming sih. Tiba-tiba main game terus ya. Kalau healingnya main game sama makan sih. Iya, set. Makan apa biasa favoritnya Fatin? Aku jajanan SD banget sih biasanya. Oh iya, cilok, batagor. Iya, itu udah bikin happy. Apalagi kan lebih gampang dipegang sambil main kan biasanya kalau kayak gitu. Oh iya, bisa makanya dua hal dalam sekalian. Healingnya adalah gaming dan juga makan. Pantes. Iya, atau nggak ke Bandung. Kena spesifik banget ya, apa ke Bandung? Aku suka nyetir kan Kak. Dalam artian aku tuh suka tertantang kalau berapa lama nih nyetir? Jaraknya kira-kira 2-3 jam. Oke, gue nyetir. Karena aku suka menikmati di jalan terus kayak ngelihat jalanannya. Kadang tuh dapat inspirasi kayak lagu tuh dari situ bahkan. Jadi aku suka pas udah nyampe rest area 57 tuh kayak ada rest area 57 kayak happy aja gitu kayak jalan-jalan jauh gitu. Ya kita ada di channel otomotif. Kita dari gaming otomotif. Banyak yang beda ya. Aduh. Enggak gitu karena gaming karena makan itu mungkin itu kenapa belum nikah Fatin. Bisa jadi. Aduh. Umur udah 27 Fatin. Iya. Kalau nyari pasangan nanti ke depannya yang suka game juga enggak? Sebenarnya enggak harus suka game, cuman lebih ke berusaha lebih ngerti kali ya. Oke. Gitu. Kayak misalnya nanti aku temu cowok terus kayak aku top up nih di game ini kayak kamu top up berapa juta? Terus kalau jadinya ngejudge kan agak kayaknya nggak ketemu deh gitu. Iya soalnya gamers nih kadang-kadang top upnya bisa nggak masuk akal tapi memang kadang nggak nyadar kan. Iya di situ kesenangannya itu. Ediknya jadi di situ tiba-tiba kok habis berapa juta nih beli apa? Beli ini. Untung saya bukan gaming. Nggak suka game banget. Cobain Kak. Iya gitu. Enggak, gue juga sama kayak Fatin. Maksudnya waktu kecil pencinta game, edik juga parah main GTA. Tapi kalau gue yang namatin semua game. Yang ada ceritanya ya. Iya yang ada storynya namatin. Cuma memang semenjak sekarang nggak terlalu bukan kayak udah nggak suka aja. Maksudnya udah biasa aja ya. Udah biasa aja gitu karena udah nonton series Netflix gitu-gitu terus aja kerjaannya. Nah gitu jadi nggak kalau gue kan udah nikah jadi nggak mengganggu inilah. Kalau beberapa temen gue yang udah nikah itu sampai istrinya marah karena lakinya main game mulu. Ngerti. Nah nanti Fatin kalau udah nikah lakinya marah. Bentar satu match. Bisa gitu ya. Dan ini apa namanya tadi kita sempat cerita di luar bahwa sebenarnya Fatin ini sempat bukan sampai hampir menikah bukan tapi udah dikenalin ke keluarga. Iya. Gitu. Itu di umur berapa tuh? Sekitaran 2-3 tahun lalu lah. Oke, itu ibaratnya apa tuh? Ibaratnya sebenarnya bukan yang kayak dikenalin banget. Jadi lucunya waktu itu kenal sama mantan aku itu dari kerjaan. Dia apa? Dari kerjaan. Jadi bukan. Jadi keluarga dia nih yang ngundang aku nyanyi. Oh, kaya banget keluarganya ngundang Fatin ya. Iya, kayaknya dia kan keluarga orang kaya deh. Acara apa nikahan? Acara nikahan. So aku dikenalin tantenya. Oke. Terus itu ya udah kenalan suka jalan bareng. Tapi mungkin emang karena jalan juga lama kok 2 tahunan gitu. Pacarannya. Iya.
Oke, dan itu udah mulai dikenalin ke keluarga. Ya pasti kenal orang karena iya dari awal, jadi dari awal emang kenal gitu. Tapi ibaratnya dikenalin banget sih ya, belum sampai yang kenal semuanya ya. Ya, dan orang tua Fatin juga nggak nanyain kapan nikah, nggak yang tipikal begitu ya. Enggak. Orang tua aku tuh alhamdulillah banget jauh dari nggak tahu ya kalau sebenarnya mereka dalam hati sebenarnya mau nanya ya, nggak tahu ya. Cuman jarang banget untuk kayak ada pertanyaan kapan nikah gitu. Jadi kalau aku ngelihat struggle orang ditanya tuh, alhamdulillah aku nggak relate. Kayak orang tua aku slow. Oh, tapi kalau kuliah tadi di mana kuliahnya? Aku di LSPR kemarin. Oh, London School. Yes. Ya di situ pun punya pacar biasa-biasa aja ya. Enggak. Di selama London School. Okay. Aku di LSPR kupu-kupu banget. Kuliah pulang. Bukan kupu mati. Kuliah pulang malam party. Oh enggak, aku kupu-kupu. Aku jompo kebetulan kan. Jompo. Jadi di rumah kalau pas udah pulang ya udah tinggal pesen makan, main PC. Oke. Langsung kayak gitu ya. Nah, selama pacaran sama yang 2 tahun itu main game juga? Main. Cuma dia mengerti. Cuman dia bisa ikut mabar Mobile Legend. Oh, dia ikut mabar. Iya, dia ikut mabar. Kayaknya nggak mungkin deh aku kenal cowok dia nggak main game sama sekali. Kayaknya nggak mungkin. Karena mungkin kalau misalnya kenal cowok dia nggak main game sama sekali, akan ngeliatnya kok bisa ya orang ini di atas 3 jam nggak ada kabar lebih gitu. Karena aku mikirnya kayak kalau di aku nggak keharusan sih untuk selalu ngabarin gitu. Kan kita udah sama-sama gede, kayak ngapain lu ngingetin gue udah makan atau belum. Oke. Kalau lapar ya aku makan gitu. Oke, jadi bukan tipikal yang harus intens banget berhubungan ya. Jangan malah komunikasi. Oh gitu. Nah itu berarti udahannya kenapa? Kalau yang sama yang 2 tahun ini yang udah dikenalin ke keluarga ini? Udahannya sebenarnya tuh karena kurang cocok aja sih sebenarnya kemarin ngobrolnya. Lebih ke arah kayak misalnya aku suka tipe-tipe yang nanya kayak how was your day gitu. Terus dijawabnya tuh kayak biasa aja. Atau misalnya ya seru. Nah tapi aku pengen jawaban lebih dari itu. Kayak gak bisa seru titik gitu. Harus misalnya kayak seru. Tadi aku ketemu ada loh anak kecil di jalan, dia pakai baju pink, lucu banget. Terus dia mukanya kayak happy gitu. Nah aku tuh suka jawaban-jawaban yang kayak gitu, yang spesifik karena buat aku tuh lebih menggambarkan aja. Jadi ceritanya tuh jadi yang kayak kesannya lebih excited, pokoknya lebih seru lah. Nah dia ini waktu itu mungkin kita nggak ketemu cara ngobrolnya kayak gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa kayak nanti kayaknya aku makin tua pasti makin sering ngobrol kan sama partner aku. Aku mikir gitu kan, kayak semua fisik apa segala macam bisa mudar, tapi kalau ngobrol kayaknya kita pasti pengen punya partner yang ngobrol asik sampai kakek nenek kan. Jadi ya udah deh kayaknya kita kurang cocok deh gitu. Karena masalah komunikasi tapi sampai sekarang masih baik-baik banget kayak. LDR enggak? LDR waktu itu. Oh, dia bukan orang Jakarta? Bukan, orang Palembang. Oh, LDR. Ih, makin sulit lah. Aku dari dulu ya mantan aku LDR semua sih. Jadi nggak ngerasa sulit ya. Kok bisa? Kenapa ya? Dulu aku pernah LDR di cowoknya di Inggris. Oh siap. Terus pernah juga LDR Wayne Rooney. Bukan. Mas aku main bola karena aku dulu fans. Kenapa Wayne Rooney? Sama kakak. Oh iya, kakak Brazil. Itu lagi. Iya. Oh gitu. Dia di Inggris kuliah waktu itu. Terus pernah juga Semarang. Pokoknya nggak pernah satu Jakarta gitu. Jarang, nggak pernah malah. Karena ketemunya kebetulan ya. Ketemunya misalnya ketemu di Jakarta terus tiba-tiba dia kuliah kemana. Ya gitu sih. Oh, nah kalau yang Palembang ini berarti diundang ke Palembang nyanyi? Dia undang ke Palembang waktu itu. Sebenarnya bukan Palembang ya, di Lubuk Linggau. Oke. Terus habis itu diundang nyanyi ke sana. Nah, disinilah benih-benih cinta itu terpancar. Bener, mulai muncul. Dikenalin kayak ini single terus oh iya, aku juga single terus ya udah gitu. Oh gitu. Berarti dia ke Jakarta habis itu. Oh, liburan. Nah, PDKT-nya selama dia di Jakarta itu. Yes. Oke. Dan LDR yang bisa bikin betah LDR apa, Fatin berarti? Mungkin karena kembali lagi aku tuh nggak terlalu yang harus intens komunikasi kali ya Kak. Jadi dan alhamdulillah selain gaming juga kan ada kerjaan juga ya. Jadi kadang tuh nggak terlalu misalnya belum dikabarin atau apa. Jadi lebih sering ke cowoknya yang kayak approach kayak sekarang lagi ngapain atau apa gitu. Kalau dari aku pribadi tuh jarang nggak terlalu itin HP banget sih. Oh, mungkin dari situ kali komunikasi jadi nggak detail. Makanya aku jadi tipe yang kayak ya udah mendingan malam aja kita langsung cerita seharian hari gitu. Oh, telepon-teleponan aja langsung. Iya, jadi bukan yang kayak misalnya siang nih, misalnya nanya makan apa atau apa, aku jawab. Terus itu ya udah habis itu kita chat-chatan lagi. Aku nggak masalah juga sih sebenarnya dengan chat-chatan gitu. Cuman kalau lagi ada hal yang aku lagi lakuin, kadang tuh itu bisa jadi kayak cukup
distractions gitu sih. Oke, lucu juga Fatin ya. Fatin nggak suka komunikasi tapi mau komunikasi yang detail. Iya, tapi maunya nanti pas udah penghujung hari gitu loh Kak. Jadi Oke. ditutup dengan kayak dengerin cerita tuh enak gitu, saling cerita. Oke, kalau berumah tangga juga gambarannya mau seperti itu. Berarti pas malamnya baru cerita di tempat tidur gitu. Baru Kurang tahu ya, cerita Kak. banyak. Belum kegambar sih. Mungkin harusnya gitu ya, karena kan aku mikirnya kalau misalnya rumah tangga aku masih pengen kerja tuh. Masih pengen kerja tapi mungkin gak seintens sebelum nikah kali ya. Jadi mungkin pas mau berangkat, ini hayal-hayalan Iya, babu ya aja nggak lah ya apa-apa, ibaratnya. iyalah. Sebelum berangkat kayak misalnya dia mau pergi kemana kerja, aku nggak tahu ya suami aku nanti kerja apa gitu. Terus kayak, oh ya gimana hari ini pulangnya berapa? Oke. Terus nanti pas pulang, gimana tadi kerjaan ini gitu. Terus aku sambil main Valo, nanyanya sambil main PC. Jadi dia dengerinnya, aku tanya via Discord. Waduh, fair juga rumah. Oh gitu, jadi udah ada bayangannya akan seperti itu. Iya. Karena berumah tangga tuh ya maksudnya Fatin kan tipikalnya ya nggak mau ketemu terus gitu kan tadi kan cerita kan kalau komunikasinya udah nggak usah terlalu intens lah. Yang penting ngabarin nanti satu harian aja. Sementara kan di rumah kan kayak intens banget ketemu Iya, dong. iya. Itu kan shock culture nggak nanti kayak gitu? Iya, takut juga sih, takut bakal kayak aduh kok lu ganggu banget ya tiap hari ada gitu, Iya gitu loh, ya. iya Tapi loh. satu sisi harusnya insya Allah kalau sama orang yang tepat malah pengen ketemu mulu gak sih? Mungkin Harusnya ya, gitu ya. 1 tahun pernikahan baru nanti Kak. kalau tahun kelima mungkin udah Udah kayak gitu kali ya. iya. Harusnya mungkin udah nanti bisa dibicarakan hal ya kalau misalnya kita di fase-fase yang, apalagi aku anaknya kan cukup suka waktu sendiri aku ya, dalam artian even di rumah aku tuh kamar tidur aku sama kamar PC itu beda. Iya. Jadi biar aku punya momen misalnya lagi ada apa ya aku bisa di kamar PC aja sendirian gitu. Oh. Jadi mungkin nanti kalaupun aku nanti sudah bertemu orang yang tepat, aku pasti bakal ngomongin sih misalnya dalam 24 jam boleh kali ya setengah jam atau 1 jam aku momen sendiri aja. Bukan karena aku nggak suka dia, bukan, tapi Iya, emang aku butuh me butuh time. recharge-nya itu sih. Iya, recharge-nya ya introvert sih. Iya, butuh bener. recharge-nya itu. Nah, dulu ini fakta menarik. Dulu saya sebelum menikah seperti Fatin. Oh sumpah? Iya, pengen punya ada ruangan sendiri. Terus? Ya, ini baru bangun rumah sih sebenarnya. Terus? Belum tentu, tapi ternyata begitu berumah tangga beda. Oh iya. Kakaknya jadi nggak mau atau Ya, gimana? jadi nggak bisa ada me time aja. Kalaupun ada me time, lu percaya nggak kalau me time-nya gua adalah ini ketemu Oh, ya? Fatin, ketemu bintang Oh, tamu kesini podcast. Ya ini tuh justru healingnya, maksudnya tuh dalam tanda kutip tuh kalau di rumah udah pasti harus full time, kita harus Sebagai keluarga ngobrol ya? sama keluarga, maksudnya ngobrol sama istri harus gini, walaupun pasti bini gue juga lu juga gak ngobrol lu di rumah maksudnya kayak gitu kan. Tapi maksudnya kalau di rumah jadinya sulit untuk me time karena kita harus lebih banyak prioritasin pasangan. Benar, pasti. Lagi sekarang kan punya bayi ya, jadi prioritasin lagi ngurus ganti popok bayi, ngobrol sama dia supaya dia nggak manggil saya om ya. Jangan amit-amit. Jadi manggilnya emang ayah bener gitu. Jadi emang begitu mau me time jadi agak sulit. Kalaupun mau nonton, misalkan mau nonton film, alhamdulillah sekarang udah diizinin nih, maksudnya dari dulu kayaknya udah diizinin, cuma baru tahu aja. Jadi udah boleh nonton sendiri lah gitu-gitu. Cuma kebanyakan adalah nonton series yang istri gue juga bisa ikutin nonton. Oh ya bareng ya. Iya, jadi nanti Fatin kalau nikah itu justru healingnya atau me time-nya adalah ketika berangkat keluar kota nyanyi. Oh, menarik Tuh. ya. Iya, kalau di rumah harus prioritasin pasangan Iya. udah pasti. Jadi istri ya. Iya, Oke, soalnya oke, nanti dia jadi nggak pasangan Fatin, nanti takutnya basic lagi ngobrolnya. Oh. Cuma pendek-pendek doang kerja. jangan, Iya, kerjaan gimana? Ya gitulah. Iya, Karena iya. nggak dipupuk komunikasi yang bener. Oh iya sih. Wah, berarti banyak Noted, yang noted. shock culture-nya banyak nanti nih kalau merit nih. Ish, kayaknya ya, cuman ya insya Allah bisa beradab. Ya nggak tahu lah, namanya Iya. juga belum kebayang. Belum kan? kebayang. Iya, belum kebayang sih. Dan harus suka game, atau dia kalau nggak suka game nggak apa-apa. Nggak suka nggak apa-apa, tapi Oke. jangan ngejudge sih dia. Iya, yang penting itu tadi aja ya, maksudnya bisa memahami Iya. kesenangan Fatin ini ya. Karena di aku game itu ya bener-bener yang bikin awal aku suka nyanyi lah, yang bikin aku ibaratnya punya temen lebih banyak lah. Terus sama waktu itu aku belajar banyak dari game, dari belajar ibaratnya cara ngelihat hidup sama bahasa Inggris bahkan. Jadi tuh kalau misalnya oh kamu cewek suka main game, lebih ke lupa waktu gitu. Enggak sih, aku Iya. lebih dari itu gitu. Emang banyak yang aku pelajari dari situ. Even
kasarannya pas kemarin pandemi yang nyelamatin aku itu game justru. Kayak yang nyelamatin dalam artian kayak jadi nggak stres, jadi kayak lebih ngelihat hari-hari ke depan tuh mau ngapain aja itu dari game. Karena game yang aku mainin tuh kayak pilihannya tuh wholesome gitu loh Kak. Jadi kayak dapet apa ya, motivasi via game gitu. Iya, tapi memang gitu, belajar bahasa Inggris aja kalau gue dari main game. Iya kan? Iya, melatih otak. Kan memecahkan solusi kan. Iya benar-benar. Kayak tiba-tiba kalau misalnya main Metal Gear Solid gitu ya, ini kemana lagi ya, kemana-mana. Jadi kayak mikir gitu, kita harus ngapain ya. Terus kalau di jalannya buntu terus mikir, coba kita lihat manfaat game. Lu jangan bercanda netizen. Game tuh penting banget, manfaat game untuk kita. Manfaat main game nih kita lihat ya. Banyak banget itu ternyata. Kan dulu kita makanya tadi gue bilang kan kalau zaman dulu main game tuh kayaknya tuh ditentang orang tua banget kan. Kalau sekarang itu sudah menjadi mata pencarian juga. Bahkan kalau udah e-sport serius bisa jadi profesi. Benar. Gue waktu itu ke rumahnya Bang Hamka Hamzah. Bang Hamka Hamzah ini pemain sepak bola legend lah untuk kita di Indonesia ini ya. Dia itu udah bolehin anaknya main game dari kecil. Jadi ada satu ruangan emang kalau dia mau main game. Tapi Bang Hamka tuh ngomongnya gini, kamu kalau mau main game kamu seriusin, jangan cuma main-main buat seneng-seneng aja. Kalau kamu memang mau main game serius, karena ini ternyata bisa menghasilkan. Jadinya gitu. Wah, kita dulu kan buset. Tuh, bermain video game mendapat menjadi cara untuk menghibur diri, benar Fatin. Itu benar, valid. Selain itu juga dapat membantu menyegarkan pikiran yang lelah. Ketika merasa bosan seharian beraktivitas di sekolah, bermain game bisa menjadi solusi untuk menghilangkan rasa bosan, gitu-gitu aja sih. Nah, iya. Tapi sebenarnya kayak misalnya FPS kan, game tembak-tembakan itu tuh lumayan ngelatih mata jadi geraknya lebih responsif gitu-gitu sih. Iya benar, itu kalau main game tuh udah ada penelitiannya juga sih, memang udah benar-benar ternyata untuk apalagi untuk anak kecil bisa buat melatih fungsi otak yang benar. Semuanya kerja. Main game sama bermusik sebenarnya. Pasti. Bermusik tuh apalagi kalau belajar gitar kan tangannya dua-duanya main, kiri kanan atau enggak piano drum dua-duanya juga. Nah itu kan berarti otak kanan kirinya dilatih. Yes. Kembali lagi ya Kak, mungkin karena zaman dulu ya masuk akal banget ke namanya juga game permainan. Pasti mungkin kalau orang tua zaman dulu ngeliatnya kayak aduh jadi lupa waktu apa segala macem. Balik lagi sampai sekarang juga selama semua di batas yang wajar sebenarnya masih bisa bermanfaat. Cuman emang aku juga nggak membenarkan misalnya orang bisa sampai seharian nih dalam 24 jam bisa sampai 12 jam atau apa, kayak seakan-akan nggak ada dunia nyata yang harus dijalanin gitu kan, kayak woi besok harus makan bro gitu kan. Ya kayak gitu enggak sih, kecuali dia anak EVOS, anak iya kecuali emang udah dunianya di situ tuh beda tuh kalau udah pro player e-sport gitu kan. Iya, latihannya gila ternyata. Iya memang iya, kayak mereka cuma istirahat berapa main lagi. Istirahat main lagi. Mereka udah bukan main, udah kerja hitungannya kan. Udah kerja gitu ya. Justru sekarang Fatin lebih semangat main game daripada nyanyinya. Emang lebih ke arah kadang dari 8 lagu nih aku nyanyi, di lagu ke-6 udah kepikiran sih nanti. Dia pulang mau ngapain. Udah langsung kepikiran ya. Oh iya, lebih semangat main gamenya ya daripada nyanyi. Semangat main gamenya. Soalnya sebenarnya di nyanyi sama game tuh kadang aku suka ngerasa kayak kayak amazed gitu, bersyukurnya pas lagi di mobil perjalanan pulang gitu, atau enggak pas mau perjalanan berangkat nyanyi kayak ini hari ini aku mau melakukan pekerjaan musik aku gitu. Nah nanti di rumah aku udah copot baju nyanyi semua segala macam, makeup hapus, berada di dunia tembak-tembakan gitu. Jadi kayak suka kontras, tapi aku menyukai kekontrasan itu gitu loh. Seneng aja. Jadi excitednya karena abis itu kayak mau ngelepas semua pernak-pernik sebagai seorang penyanyi. Iya. Even teman-teman aku tuh di game manggil aku udah tuh dari nama tengah Kia kan, nama tengah aku sih Kia kan. Jadi tuh aku kayak punya pribadi yang beda lagi gitu ketika main game. Apalagi aku main GTA 5 juga kan, role play. Jadi itu di GTA 5 itu aku pernah jadi anak motor lah. Pernah kayak ini dalam game ya teman-teman, kayak ngerampok warung lah. Yang di dunia tuh gak akan pernah bunuh orang. Woy, terlalu kriminal bro. Ini kan di game boleh ya. Iya, di GTA game lagi gitu. tabrak-tabrak orang. Iya, berdialog kayak seakan-akan kayak kita pentolan gitu. Iya. Kita bisa merasakan jadi penjahat ya. Iya bener. Oh gitu. Dan jadi penyanyi tapi masih mau? Bukan masih mau lagi, masih pekerjaan utama ya Kak. Aku tidak akan ada dunia game itu kalau aku gak nyanyi. Jangan digeser yang itu. Enggak, siapa tahu ternyata gue mau merubah profesi jadi gamers. Enggak. Tetap nyanyi, tetap yang aku suka. Cuman kadang lucu aja ketika misalnya lagi di daerah mana gitu, terus ada yang nonton konten gaming aku, terus kayak
kapan main Genshin lagi atau kapan follow lagi, ayo mabar. Kayak kadang tuh dia nanya aku gitu dengan seragam aku masih seragam nyanyi gitu, masih dengan di belakang ada anak-anak band aku, jadi kadang suka lucu aja kayak ini kan gue lagi mode nyanyi nih. Ini mode nama tengah mode belum nih. Gue nih. Iya, mode nama tengah belum keluar nih. Oh gitu. Nah si nyanyi sendiri maksudnya kalau Fatin di gambaran Fatin lagi mau ngapain lagi di dunia di industri musik? Sebenarnya dalam nyanyi aku pengen bikin banyak lagu yang belum pernah aku bikin ceritanya aja sih. Oke. Kayak misalnya aku pengen bikin cerita tentang lagu tentang kucing gitu-gitu. Aku suka penasaran aja bisa nggak aku bikin kayak gitu. Tapi genre tetap sama. Genre sama, aku paling sekitaran pop gitu sih. Nggak jauh dari situ ya? Iya, cuman nggak mau terlimit gitu. Oke. Soalnya memang kalau nyanyi ini kalau nggak ada gimana ya, kalau nggak ada keresahan gimana sulit loh bikin lagu. Benar. Ya coba bikin lagu tentang game aja, tentang kucing tadi, tentang game. Lucu banget ya kalau kayak gitu. Soalnya kalau pop nih agak-agak sulit di pop nih kan pasti nggak jauh dari percintaan kan. Iya. Sementara kan dunia percintaannya Fatin nih tarafnya tuh sedikit LDR pula, minim. Pengalamannya minim. Lebih banyak lebih ngerti dunia game. Benar. Apa ya aliran musik cocok buat game? Gak ada ya? Iya, sebenarnya bisa jadi sih pop sekarang juga kan pop makin luas kan, kayak makin banyak lagu tentang misalnya pengenalan, lebih kenal sama diri sendiri lah, ada lagu kayak kemarin tuh misalnya kayak takut tambah dewasa lah, kayak menurut aku orang-orang makin kreatif, jadi orang makin dulu kayak misalnya ada beberapa lirik-lirik lagu yang ini dia aku sebenarnya nggak enak nih dengerin ya, tapi sekarang kayaknya lirik tuh bisa masuk ke kayak gimana aja gitu. Oh iya sudah mulai ya kata-kata yang mungkin dulu didengar nggak awam gitu. Nggak awam tapi ternyata sekarang justru nggak awam ini yang dicari ya. Iya kayak misalnya zaman dulu lagu kan ada yang kayak kok gitu sih loh kok marah kayak menurut aku itu kosakatanya tuh kayak gimana gitu dalam lagu, tapi itu lagunya nyambung aja, enak-enak aja. Dan sekarang makin banyak kayak gitu, menurut aku bagus. Ya berarti Fatin harus bikin lagu-lagu kayak gitu. Ya? Tapi ngomongin kosakata sehari-hari ya. Ngomongin game. Kosakata sehari-hari. Karena kan kata-kata Fatin kan udah pasti kata-kata yang puitis atau apa. Enggak juga ya? Enggak juga. Tapi ini apa kalau bikin lagu sekarang referensinya dari mana dong? Sebenarnya dari kehidupan sehari-hari atau apa yang pernah dijalanin sih. Oke. Apa dijalanin main game doang Fatin? Apa yang mau dapat? Aku alhamdulillah mungkin karena minim namun pengalamannya banyak gitu. Jadi orangnya sedikit nih, mantannya sedikit buat dijadiin ceritanya. Cuma pengalamannya banyak. Jadi masih bisa dikulik-kulik waktu itu pernah apa ya, pernah ngalamin apa ya gitu. Oke, ya soalnya nggak semua orang bisa jadi kayak Taylor Swift ya. Benar. Cerita asmaranya banyak banget, bisa jadi satu album sendiri. Setiap putus satu album, putus jadi, satu album. Bagus itu. Iya ya sulit soalnya. Dan ini kalau nanti kedepannya tema mengeluarin lagu lagi ada? Ada. Nah temanya apa itu? Masih cinta juga sih. Dan aku nggak terbatas sama cerita aku sendiri juga sih sebenarnya. Oh jadi ada cerita orang, cerita teman. Kayak, kok seru ya cerita dia. Atau nggak dari followers aku bahkan bisa juga. Iya, omongan basic tadi yang mantan Palembang bisa jadi lagu loh. Oh iya bisa ya? Bisa lah. Bisa, harusnya bisa ya. Kan banyak juga orang-orang yang udah. Atau kecintaan sama game apa orang yang udah apa? Orang udah ini misalnya lama nih, kayak udah hubungan gitu kan. Terus ternyata tahu-taunya pas udah lama ternyata kayaknya nggak cocok, tapi kok kayak dipaksakan ya, mungkin gitu ya nggak sih? Bisa jadi. Atau enggak kecintaan Fatin sama dunia game tapi ditulis ala percintaan orang tapi padahal percintaan sama game. Gila, dedikasi banget. Iya bisa gitu Fatin. Bisa. Karena jadinya jujur banget. Iya benar bisa. Terus video klipnya gampang, tinggal bikin aja di kamar aku lagi main PC. Iya bisa gitu. Makanya jadi semoga nanti Fatin juga dunia musiknya tidak ditinggalkan ya. Enggak amit-amit. Iya jangan loh, itu cari mata pencarian. Nih kita biasa tuh ada pertanyaan-pertanyaan nih dari netizen. Oh aduh. Apa nih? Fatin bakal ada kolaborasi nggak sama musisi Indonesia dalam jangka waktu dekat? Belum ada sih, ada. Karena emang proyekannya masih akan beberapa single gitu, tapi kalau untuk sama musisi masih solo. Musisi favorit Fatin sekarang yang lagi dipantau banget siapa? Indonesia dulu aja. Lagi dipantau banget. Yang lagi didengerin banget, lagi seneng banget nih sama dia. Selain It Gitaf tadi siapa? Enggak sebenarnya mungkin aku lebih ke
suka lagunya gitu. Aku jarang kayak sampai mantau banget musisinya. Siapa lagu yang mana? Aku suka banget lagu Pamitnya Tulus. Aku suka banget lagu Intuisinya Kayura. Aku suka banget lagu Kamu Anggap Ya Apanya Gea. Okay. Aku sukanya per lagu gitu sih, jarang aku. Oh, jadi bukan musisinya tapi lagunya. Kalau lagu TikTok sekarang yang viral Indonesia yang lagi seneng banget. Lagu viral Indonesia. Apa ya lagu viral sekarang? Jarang aku jarang ya? sih. Jarang. Jadi langsung suka lagunya aja langsung gitu ya? Iya, lagu aku dengerin jarang viral juga sayangnya. Lagu yang didengerin Fatin jarang viral. Jingga di Ujung Langit, oke, luar biasa ya. Wah ini itu lagu pertama ya soalnya. Yang aku tulis ya. Oh iya lagu awal banget. Ini inspirasinya tuh ini apa nih, LDR juga? Jingga ini kebetulan lagu putus, tapi putus baik-baik. Ya, lah iya ya, kemarin aku ya berarti. Iya, putus baik-baik ini. LDR juga berarti. Jingga nggak harus LDR, tapi putusnya baik-baik intinya. Intinya putusnya baik-baik. Yes. Terus suka musik metal nggak? Nggak suka ya? Emang terlalu keras ya buat Fatin ya? Lebih ke metal yang paling aku bisa maklumin paling baby metal. Karena dia masih gemes kan metalnya masih gitu kan. Aku pernah dulu pas SMA kali didengerin sama temen aku Siksa Kubur. Gak nyampe aku takut. Maaf. Iya tapi Siksa Kubur Joko Anwar suka nonton. Suka. Oh tapi metal tuh karena terlalu keras aja buat Fatin jadi gak masuk ya. Iya emang keras banget sih metal sih. Iya, R&B, pop itu masih masuk. Iya, rock biasa masih masuk. Ini ada yang Wildan for your information ngikutin Fatin dari Galasio 1 X Factor bawain lagu Rumor Has It Be. Rumor Has It-nya Adele. Has It. Oh, Has It by Adele. Iya, Has It dong judul lagunya. By Adele. Terus habis itu sampai lagu Grenade Bruno Mars. Ya itu paling viral tuh yang Grenade tuh. Grenade. Dulu paling viral tuh mengantarkan Fatin ke grand final. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini lagi sering denger lagu apa, Kak? Aku akhir-akhir ini lagi sering dengerin lagunya ada Lana Lebeni sama Maeta namanya. Aurora juga lagi suka balik ke zaman dulu juga suka. Maksudnya enggak dulu banget, London Grammar. Oke. Kayak emang ya lagi suka dengerin itu sih. Iya, soalnya sekarang kalau mau bikin musik enakan balik ke zaman dulu lagi, aransemen yang 70-80 dinaikin lagi. Karena udah Gen Z. Gen Z udah ketinggalan jauh nih 70-80. Tapi kan kalau Fatin jatuhnya masih milenial. Aku masuk... Gen Z mentok, Kak. Gen Z udah mentok banget. Oh iya, paling ujung. Iya, kayaknya paling ujungnya entah 96 atau 97 gitu, lupa. Iya, dan Fatin Gen Z mentok ya. Mentok udah rasa milenial harusnya. Iya, nah itu kayaknya kalau mengulik sound lama lagi oke tuh Fatin tuh. Lirik bagus soalnya kalau lagu-lagu lebih lama tuh. Iya, makanya kan kayak si Iqbal CJR, Bale itu kan Bale. Iqbal. Nah, itu kan bikin lagu baru-baru ini balik lagi kayak lagu 90-an gitu kan. Coba Fatin juga bikin tuh. Bisa aja loh. Bisa. Bener gak sih kalau makan ikan patin suara jadi bagus, jadi jokes ya? Aduh, sebenarnya aku justru faktanya nggak makan ikan sama sekali. Oh, nggak makan? Enggak, aku kurang suka ngeliat muka ikan pas mati. Aku kurang suka rasanya juga. Jadi nggak pernah makan ikan? Nggak pernah. Dulu udah sampai ngelewatin yang ayah memaksakan banget tuh makan ikan banget karena bagus kan makan ikan itu. Tapi nggak bisa. Aku sekalinya aku tahu itu di mulut aku bisa langsung muntah. Kayak aku bahkan pernah diakalin kayak ini sebenarnya ada ikan dalam sini, tapi nggak ada yang ngasih tahu. Terus pas aku makan ini ada ikan, aku yakin ini ada ikan, sampai nangis gitu kan, masih kecil kan, kayak aku langsung muntahin. Ternyata emang bener dikasih ikan, jadi aku tahu kalau itu di situ ada ikan. Tapi daging makan, tapi cuma makan yang tipis-tipis. Oke. Nah, berarti maksudnya nggak yang totally vegan gitu kan? Enggak, aku suka banget ayam. Ayam suka. Kan ayam juga kalau mati sedih dong kalau dilihat mukanya. Tapi mukanya lebih sedih. Ikan tuh lebih kayak gitu loh. Ayam tuh masih kayak emang nggak apa-apa. Ada tuh lebih sedih ikan. Pada muka ayam juga kasihan juga. Iya, maaf ya buat pencinta ayam. Tapi nugget ayam enak banget. Iya, emang enak banget. Oh gitu. Jadi kalau ikan nggak suka udah pasti nggak akan dimakan ya. Nggak makan. Tapi minyak ikan itu yang fish oil makan.
minum nggak vitaminnya? Lagi nggak minum, cuman sebenarnya beberapa olahan ikan kayak otak-otak, batagor, pempek aku tuh masih makan. Cuman lebih memilih yang abang-abang, tau gak sih Kak, yang lebih banyak sagunya. Iya. Nah ini justru itu yang aku paling suka. Wah, justru kita menghindari itu. Fatin malah mengambil yang banyak, yang itunya ikannya sedikit ya. Iya bener. Oh iya. Aneh juga. Aneh tapi kocak-kocak. Kenapa mau berteman dengan Arafah? Ayo. Nyambung tahu sebenarnya temenan sama dia itu. Dan awalnya aku juga nggak nyangka nyambung. Karena kan kayak aku kira awalnya dia tuh selalu rame kayak gitu kan 24/7 ya. Ternyata nggak juga. Kayak kadang kalau kita lagi di momen lagi misalnya berdua doang atau kita dengan circle kita yang tidak seberapa besar itu. Kayak oh iya gimana ya nanti kita tuh suka ngomongin jangka ke depan yang kita masih belum tahu apa, kayak obrolan jam 2 pagi, jam 1 pagi itu menyenangkan ternyata bareng dia. Sama Arafah. Iya. Sama Gea juga berarti. Iya, kita tuh berempat, Arafah, Gea, Sohwa sama aku. Udah cocok semua tuh. Cocok alhamdulillah. Kita kayak punya role-nya masing-masing dalam. Gimana tuh role masing-masing itu apa tuh? Kalau di berempat ini yang ibaratnya kesetnya tuh aku sama Arafah. Ya kayak kita bisa nimpalin satu sama lain lah dengan kesulitan masing-masing gitu. Terus? Kalau Gea itu lebih ke kayak kita tuh butuh insight dia dalam menjadi misalnya perempuan yang lebih feminim, yang lebih kayak dia lebih ngerti kultur kayak Korea atau apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Sedangkan Sohwa tuh family girl banget. Dia benar-benar sesayang itu sama keluarganya. Jadi tuh kadang menginspirasi kita kayak oh iya lu tuh suka ngebangkang tuh. Misalnya kita kayak gitu. Jadi tuh kita tuh berempat saling lengkapin yang kayak gitu. Bikin podcast bener dah. Oh iya. Bener. Kesetnya udah ada. Kesetnya 2 lagi. Iya bikin podcast dah. Arafah, Gea udah bikin podcast dah. Iya sempet sih dia omongin gitu. Nanti ajak Gea ke sini. Iya sumpah. Podcast sini. Ajak berempat aja kalau. Buset, studionya rame banget nih. Iya. Wih bagus. Bikin podcast. Bener. Saran gue bikin podcast. Oke. Pasti viral dah tuh. Iya bikin podcast. Udah rekam masukin Spotify langsung gitu. Tolong sampaikan ke Fatin Kak, please aktif di TikTok katanya. Aduh. Aktif TikTok bisa jadi ada akunnya akunnya ada tapi cuman nggak yang aktif banget gitu enggak karena emang justru aku bikin di TikTok tuh malah kadang suka live streamingnya malah gaming cuman ya kalaupun musik lebih ibaratnya dia sebulan sekali lah ngeluarinnya soalnya kan emang harus kayak rekaman dulu atau apa dulu gitu kan nggak yang segampang itu kebetulan aku juga bukan yang belum bisa yang kayak ngerjain apa sendiri banget masih gitu dibantuin jadi masih dibantuin roadmanku bantu gitaris aku jadi emang kayak lebih butuh waktu lah ya sabar ya buat yang nanya soal aktif di TikTok ya tolong banget disampaikan Kak banget apakah di album nanti mau ngeluarin album ya yes bakalan ada duet dengan penyanyi Indonesia atau dengan Teh Ocha Sang Meteor gak ada nih soalnya full lagu Fatin semua ya kapan rilisnya Fatin? Tahun ini insya Allah, cuma belum tahu bulannya kapan. Judul albumnya udah ada? Belum boleh spoiler sih sebenarnya. Belum boleh spoiler. Oke, tapi tahun ini akan keluar ya. Berapa lagu? 10 minimal. Oke. Percintaan semua itu ya. Yang Palembang semua nih ceritanya. Karena minim resource ya. Jadi spesifik banget ya. Cuman harusnya sih nggak tentang kayak gitu semua ya. Banyak cerita orang-orang juga, temen-temenku juga. Oke, soalnya beberapa orang ada 3-4 orang nanya tolong tanyain soal album. Ada yang boleh dibocorin nggak? Jadi kayak gimana 10 lagu itu? 10 lagu ini ya overall tentang percintaan sih. Cuman belum ada yang bisa aku bocorin banget sih sebenarnya. Masih belum selesai kan, masih 2 atau 3 lagu lagi untuk rampung. Oke, dan ini banyak banget yang nanya judul lagu-lagu ada yang bisa dibocorin nggak judul lagu dari album baru? Nggak ada ya? Tidak ada bro. Kok banyak yang pakai bahasa Banjar ya? Apa karena pulang dari kota baru itu kali ya? Bisa jadi. Wah. Iya ada beberapa nih yang pakai bahasa Banjar nih gitu. Aduh nggak ngerti lagi. Tuh bahkan ada yang nanya tertarik nggak jadi YouTuber gaming tuh? Dibilang tertarik jadi main job sih belum ya. Masih lebih suka nyanyi daripada gaming. Cuman kalau misalnya dikasih kesempatan bisa pakai jaket salah satu tim e-sport ya pengen nyoba juga. kayak seru aja. Ya. Aku tuh pernah nonton MPL kebetulan. Nonton langsung apa nonton di langsung, YouTube? Nonton langsung. Buset, yang di mana? Central Park? Apa? Enggak, yang di apa sih Senayan? Oh di JCC. JCC bukannya, pokoknya Senayan deh waktu itu. Oke. Nah terus habis itu nontonnya kebetulan di depan banget. Nah di depan banget itu kalau salah LRQ lagi
lawan apa gitu, lupa, tim Oke. dari luar negeri. Hah. Nah terus mereka pada pakai jaket itu kayak keren banget, kayak pengen nyoba. Tapi belum sejago itu. Aku Mobile Legends juga cuma bisa 3 atau 4 hero, jadi ya masih belum ada harapan lah. Sebenarnya bisa kalau jadi brand ambassadornya mereka pasti dapet tuh. Oh, gak tahu ya. Mungkin mereka ngeliatnya kayak minimal jago dulu lah Mbak. Kan Iya. belum ya. Ya belum dicoba jago ya. lah banyak-banyak latihan lagi Iya, ya. terima maksudnya. kasih Kak. Iya. Ditanyain Bang Kemal, Fatin itu akun Twitternya terbengkalai kena hack atau gimana? Iya, pas banget. Nah, pas banget. Aku tuh belum pernah. Aku tuh Twitter aku ke-hack. Oke. Kayak nggak tahu siapa. Jadi dipegang entah jadi akun apaan sekarang. Jadinya aku bikin Twitter baru, cuman aku belum pernah promosiin ya, baru keinget. Oh ya, mumpung di sini. Follow aja di Other Fatin. Oh, udah ada lagi. Udah ada baru. lagi. Padahal bisa loh, kadang-kadang yang kena hack dibalikin lagi masih bisa. Kak, aku udah coba dari ke orang kantorku, nggak bisa. Iya, orang Sony udah pasti Iya, ini ya. nggak bisa, nggak balik. Jadi ya udah deh. Ya salam. Wih, banyak, ada yang komen begini, nggak tahu nih ya. Fatin jangan ikutan bikin lagu kayak Nadine, Febri dan lain-lain, jadi diri sendiri aja. Hah, maksudnya gimana tuh? Nah, kembali lagi nih, aku nggak tahu nih maksudnya. Ya kayak... mungkin lagu apa ya maksudnya dia nih ya. Tapi intinya jangan bikin lagu kayak Nadine, Febri dan lain-lain. Jadi diri sendiri aja Fatin. Sebenarnya aku tuh nggak pernah nargetin lagu ini mirip sama penyanyi mana atau apa gitu, enggak. Aku sedefinisi bikin lagu saya apain lagi aku pengen rasa aja atau pengen aku tulis aja. Jadi nggak pernah kayak kalau ngerasa kayaknya ini mirip itu deh. Kalaupun misalnya di orang kedengarannya ini mah mirip lagunya si ini, kayak itu mah udah perspektif orang itu. Karena definisi balik lagi ya, musik tuh kayaknya nggak bisa ditaker gitu kan Kak. Jadi ya udah kalau lagi pengen bikinnya kayak gini yang dirasain ini ya udah bikin aja gitu. Iya, nggak bisa di kayak jangan deh, tahu-tahu ngalir hatinya lagi ke sana ya, benar, tiba-tiba benar. jadinya kok mirip kayak ya biarin aja. Iya benar. Iya gitu ya, udah terjawab tuh ya. Dan rata-rata memang pertanyaan soal progres album nanyain tadi tahun ini keluar tahun ini kok mau berteman dengan makhluk astral Arafah kayak gitu. Sedekat apa dengan Arafah dan Gea? Deket banget ya udah ya pasti ya. Deket banget. Udah kebetulan aku sama Arafah tuh rumahnya deket. Oh gitu. Definisi yang kayak ke rumah dia tuh aku bisa ya udah pakai baju tidur aja kayak Jalan bisa jalan misalnya jam 12 malam nih kayak lo lagi ngapain? Cerita yuk. Kayak aku ke rumah dia. Lo lagi di rumah yang di sini nggak? Gitu. Oh ke rumah gitu. dia gitu. Segabut itu kita bisa makan kerang bareng. Iya. Tiba-tiba jam 1 malam kayak gitu lah. Oh, emang udah sedekat itu teman-teman yang bertanya. Soalnya banyak banget pertanyaan di sini rata-rata album, progres album nanya. Terus yang tadi akun dihack, pertemanan Arafah sama Gea. Tapi ada yang hal unik gak dari pertemanan kalian nih yang kayaknya cuma di pertemanan kalian aja ada nih? Gak tahu ya sebenarnya di pertemanan kita doang ada atau enggak. Cuman aku tuh ngerasanya kita berempat tuh bisa kemana aja nih. Dalam artian kemana aja bisa temenan sama siapa aja atau apa. Cuma baliknya ya berempat lagi gitu. Kayak pas duduk berempat kita pesan makan tuh kayak gue habis ini. Tapi ada satu momen aku pernah aku pernah ada proyekan sama Gea kan. Terus tapi kita dalam artian dan berempat ini belum ketemu yang berempat banget. Tapi aku ketemu sama Gea. Terus kita pas mau ke parkiran masing-masing, Gea nyamperin aku kayak iya lagi, gue menikmati. Gue ngerti lagi sekarang jadi kayak lo, kayak waktu sendiri tuh enak banget. Terus dia maksud aku kayak ini mungkin salah satu alasan kenapa kita berempat tuh cocok. Kita tuh bisa nih berempat, misalnya lagi ngedit foto apa, nggak ngomong sama sekali. Cuma kita nggak ngerasa terganggu. Kita tuh sangat berempat tuh full dengan menikmati kesendirian kita. Tapi ketika bareng-bareng juga kita seru juga gitu. Itulah menurut aku kayak kita tuh berempat di dunia hiburan dengan hiruk pikuknya, tapi pas kembali lagi kita bisa kayak ini lagi bro kemarin ini gitu. Jadi enak banget sih. Sering curhatin cowok juga di tongkrongan itu? Pastilah, maksudnya perempuan tidak curhat cowok. Empat-empatnya jomblo semua? Empat-empatnya ya masih begitulah. Dan itu masih makanya mencari. Fatin gak nikah juga termasuk bisa jadi ya? Bertemanan sama pertemanannya ini kurang nih. Iya. Soal menikah ini kayaknya nih. Terus kita nggak begitu kayak kelihatannya mungkin kayak bukan orang jomblo ya, padahal sebenarnya ya berempat mulu. Kalau nggak berempat mulu aku sama Arafah ya paling kita mainnya kalaupun teman-teman cowok ya teman-teman game. Jadi emang nggak kelihatan kayak kita available nih ready to mingle gitu. Jarang banget nggak kelihatan. Iya empat karena kekasihkan berempat lupa nyari pasangan pada ya. Nular lagi tuh. Aduh. Iya. Ada nggak yang pas lagi di tengah-tengah pertemanan ada yang lagi cowok deket terus dicurhatin gitu pernah? Ada. Cuman ya kenapa nggak ada yang jadi ya?
ya nggak tahu udah belum, mungkin karena masih kasihkan yang kerja banget kali ya. Jadi apalagi nih empat-empatnya ini kita tuh kalau aku ngeliatnya bukan tipe-tipe yang suka kalau misal cowoknya tuh clingy gitu. Jadi ya makin lah kita, apalagi misalnya nih sekali curhat nih, misalnya nih ada cowok ini itu kayak enggak sih, menurut gue tuh enggak banget sih, kayak misalnya tiga orang kayak gitu kan mental kan lah, jadi kayak apalagi kita oh iya ya kayak gitu. Iya, berarti kalian berempat ini tipikal kalau lebih dengerin omongan teman daripada omongan si cowoknya. Jadi kalau misalkan ada cowok deket nih, pertemanan ini bilang enggak. Iya, harus approval kita dulu, biasanya sih harus begitu dulu. Ya. Iya. Wah, berat sekali berarti. Dia approve 3 orang berbeda. Iya, benar. Tapi kadang 3 orang ada 2 yes, ada 1 no, kayak gitu. Bisa jadi nggak selalu sama. Gitu. Jadi wah, itu dia. Berarti tipikal Fatin itu adalah yang harus temennya harus approve. Ini bahwa ada cowok deket nih, coba kalian cek Instagramnya gimana. Soalnya ya, IG-nya. Kadang gitu. tuh Kak, kadang kan kita kalau misalnya cewek, apalagi kalau kita udah suka, kadang tuh kita suka tidak terlalu memedulikan lampu-lampu merah yang sebenarnya ada gitu. Kadang kita ya udah deh, nanti juga enggak gitu atau apa. Nah, teman kita nih yang masih waras nih kan, yang mungkin nggak suka, jadi nggak tertutupi matanya, lebih kayak enggak, tapi dia kayak gini sih, mungkin lo 3 bulan oke, tapi nanti 6 bulan lo bakal ini kayak oh iya ya. Terus nanti satu lagi ada lagi yang kayak iya Tin, lo kayaknya nggak cocok deh ini. Nah, jadi makin oke lah, valid tuh kan, kalau udah 3 gitu harusnya lebih valid ya. Harusnya ya. Jadi bentengnya tuh makin kuat gitu. Oke. Tadi ada pertanyaan juga tuh, buat pertanyaan terakhir juga, karena dia tadi nyinggung pertemanan ini juga. Fatin, tapi ada target nikah? Dulu ada pas masih belasan tahun, sekarang udah nggak ada. Berarti belum ada target sama sekali ya? Belum. Ngikutin pertemanan ini aja terus dulu. Ngikutin pertemanan, ngikutin alur kerjaan, dan ngikutin kalau emang ada yang lagi deket aja. Lagi nggak ada yang deket sekarang ini ya. Biasanya nih. Atau aku nggak tahu ya itu definisinya deket atau enggak. Ya sebenarnya mungkin ada. Cuma kayak Fatin nge-game mulu, orang lagi ditaksir. Gak nyadar ya. Gak nyadar. Biasanya kalau kayak gini kan Fatin nggak ada target nikah nih gini-gini. Biasanya tuh kalau di pertemanan ada 1 aja yang menikah. Nah itu biasa triggernya tuh. Nular tuh pasti. Besok-besok cepet tuh nikahnya tuh. Nah, kira-kira deh dari berempat yang bakal menikah duluan siapa nih? Kalau menurut prediksi Fatin? Kalau aku yang ngeliatnya dari tabiat kita berempat, kayaknya sih Sohwa ya. Karena Sohwa kan lebih ke family girl banget ya. Jadi mungkin dia lebih ke kayak lebih siap gitu ibaratnya. Kalau Arafah kayaknya dia masih kayak sana kemari ya, bocah dia itu. Terus Gea juga kayaknya masih belum deh. Gea apalagi dia baru rilis album juga kan. Mungkin dia masih fokusnya pengen ke sini, pengen ke album itu gitu. Belum tahu ya. Cuman kalau Sohwa masih, walaupun aku juga sejujurnya belum melihat dia untuk kayak deket-deket ini ya kayaknya. Cuman dia tuh karena dia lebih family girl dan yang paling kalem ibaratnya di antara kita berempat. Jadi mungkin dia lebih kayak siap gitu, kayak settle gitu. Oke, nanti next episode teman-teman akan ada temennya Fatin di sini dari Gea, Arafah, bahwa semuanya akan datang ke podcast ini. Saya minta nomornya dulu sama Fatin teman-teman. Jadi buat netizen tadi nanya soal pertemanan Fatin, satu-satu saya undang kemari ya. Thank you ya Fatin ya. Thank you Kak Kemal. Udah mau datang ke sini. Semoga albumnya, kan tadi banyak juga yang nanya soal album, semoga cepet rilis. Amin. Albumnya semoga bisa bikin gaming YouTube gaming tadi. Amin. Jadi album ada, YouTube gaming ada, sama semoga pertemanannya awet-awet terus. Amin banget. Ya, buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.